Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azzahrani Rizal dengan NIM 2501060501028 dari kelas Kimia Sains B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait pengembangan paragraf. Sebenarnya apa sih itu pengembangan paragraf? Pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk mengembangkan dan menjelaskan ide dalam suatu paragraf. Penulis menambahkan kalimat-kalimat penjelas untuk memperjelas paragraf tersebut. Nah, ada pun beberapa bentuk pola pengembangan paragraf ini. Yang pertama, ada pola pengembangan paragraf dengan definisi. Dalam pola ini, penulis itu akan memberikan definisi terhadap suatu gagasan. Contohnya, kimia adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi, sifat-sifatnya, struktur, komposisi, serta perubahan dan energi yang menyertai transformasi zat. Nah, jadi dalam pola pengembangan paragraf dengan definisi ini itu terdapat biasanya cirinya itu menggunakan kata adalah, merupakan, yaitu, seperti itu teman-teman. Kemudian pola pengembangan paragraf kedua yakni analogi. Memberikan penjelasan terhadap suatu konsep dengan membandingkannya dengan sesuatu yang familiar. Contohnya, ikatan kovalen dalam molekul air atau H2O itu dapat dianalogikan seperti dua orang sahabat yang patungan membeli satu buku. Tidak ada seorang pun yang menguasai penuh buku tersebut, melainkan mereka membacanya bersama-sama secara bergantian. Kemudian pola pengembangan paragraf yang ketiga yakni pola pengembangan paragraf dengan contoh. Pola ini mengembangkan paragraf dengan menyebutkan contoh yang memperkuat gagasan sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Biasanya pada pola pengembangan paragraf dengan contoh ini dia tuh menggunakan kata contohnya ataupun misalnya seperti itu. Nah, ini contoh pola pengembangan paragraf dengan contoh yakni pengenceran larutan adalah proses penambahan pelarut ke dalam larutan untuk menurunkan konsentrasinya. Misalnya, larutan HCl 12 molar dapat diencerkan menjadi 1 molar dengan menambahkan air. Keempat, yakni pengembangan pola paragraf dengan pembandingan. Biasanya penulis ini akan menuliskan persamaan dan juga perbedaan dari dua hal tersebut. Contoh, asam kuat berbeda dengan asam lemah dalam hal ionisasi. Air HCl terionisasi sempurna dalam air, sedangkan CH3COOH hanya terionisasi sebagian. Kemudian contoh pola pengembangan paragraf yang kelima yakni dengan kronologi. Memberikan penjelasan tentang suatu kejadian secara berurutan. Contohnya, reaksi pembentukan air berlangsung secara bertahap. Mula-mula gas hidrogen dan oksigen dicampur dalam wadah tertutup, kemudian campuran dipicu dengan percikan listrik, akhirnya kedua gas bereaksi membentuk molekul air H2O. Seperti itu teman-teman. Pengembangan paragraf yang keenam yakni paragraf dengan ilustrasi. Memuat penggambaran suatu objek atau peristiwa. Contohnya, ikatan ion itu mirip seperti magnet yang saling tarik-menarik. Pada NaCl, Na melepas elektron menjadi Na+, sedangkan Cl menerimanya menjadi Cl-. Lalu keduanya saling tarik-menarik, membentuk garam dapur. Kemudian, pola yang ketujuh yakni pengembangan paragraf dengan sebab akibat. Menjelaskan hubungan antara suatu kejadian atau sebab dengan hasil yang ditimbulkannya atau akibat. Contohnya, besi mudah berkarat karena bereaksi dengan oksigen dan air di udara. Akibatnya terbentuk senyawa besi oksida atau Fe2O3 yang berwarna coklat kemerahan dan membuat besi menjadi rapuh. Kemudian, pola yang ke-8 yakni pengembangan paragraf dengan klasifikasi divisi. Klasifikasi merupakan pengelompokan objek atau ide ke dalam kategori yang berbeda menurut karakteristik yang sama. Sedangkan divisi adalah proses membagi suatu keseluruhan menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya, larutan dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan sifat daya hantar listriknya. Larutan elektrolit kuat seperti NaCl menghantarkan listrik dengan baik. Larutan elektrolit lemah seperti CH3COOH menghantarkan listrik sebagian. Pola yang ke-9 yakni pengembangan paragraf dengan repetisi. Terdapat bagian kalimat, kata, atau kelompok kata yang diulang. Contohnya, katalis mempercepat reaksi kimia. Katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi. Katalis tidak ikut bereaksi dan tidak berubah setelah reaksi selesai.
Katalis sangat penting dalam industri seperti katalis besi pada pembuatan amonia melalui proses Haber-Bosch. Kemudian, pola yang ke-10 yakni pengembangan paragraf dengan kombinasi, yakni gabungan antara beberapa teknik sekaligus. Contohnya, reaksi eksoterm dan endotherm berbeda dalam perpindahan energi. Pembakaran metana atau CH4 melepaskan panas sehingga suhu sekitar naik, sedangkan pelarutan NH4NO3 menyerap panas sehingga suhu sekitar turun. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.